wabarakatuh, teman-teman Pas Trooper dimanapun berada. Ini sekarang saya ditemani sama Pas Trooper jauh dari kota Klaten, yaitu di Dumai, Sumatera. Mana Ibu? Sumatera. Ya, Sumatera ya. Riau. Dari Riau. Dari Riau. Dari Riau. Ya. Dari Ini Riau. ya Bu Mairina ya. Ini kita akan tanya-tanya gimana dulu sejarahnya awal-awal ketemu Pas. Assalamualaikum Bu Mairina. Waalaikumsalam. Ya, Bu Mairina, boleh tahu Bu Mairina boleh. awal ini kok bisa tahu Pas itu dulu dari mana? Saya awal ketemu Pas itu awalnya dari iklan medsos ya, Facebook. Dari Facebook ya? Nah, saya lihat nih ada ilmu baru nih apa gitu kan, pembetulan tulang belakang. Terus browsing. Akhirnya saya ketemu temen yang sama-sama, saya basicnya kan matologi. Nah, teman yang matologi itu dia belajar. Saya tanyain, katanya gimana? Bagus katanya. Kayak atas rekomendasi dia, saya ikut belajar matologi. Gitu, Mas Tri. Itu ya. Iya. Tapi gini, kok lantas Bu Mairina langsung percaya mau belajar padahal ini baru loh, ya kan? Iya. Itu gimana? Saya kebetulan itu ada satu waktu matologi ini kayaknya ada yang missing gitu. Nah, saya udah belajar juga siro tapi nggak menarik hati gitu. Harus gerakannya dengan banyak. Terus ikut pelatihan Pas ini, saya ketemu kuncinya. Kuncinya yang gimana? Kunci G, kunci C? bukan sih. Maksudnya kunci ya missing ya, yang bagian yang hilang dari bagian pemeriksaan gitu. Nah, di matologi itu ada namanya ilmu pupilogi gitu. Nah, ilmu pupilogi itu khusus membahas tulang belakang. Ada perataan. Nah, itu membahas torak, membahas servikal, membahas lumbar. Nah, ketika saya belajar Pas itu kok klop ya. Dengan ilmu yang saya pelajari gitu, makanya saya tertarik gitu, ikut pelatihannya sampai upgrading 3 kali. Sampai upgrading 3 kali. Pertama kali belajar di mana, Bu? Saya kelas Medan ya, Medan 2000. Oh, di Medan ya. 2020. Medan 2000 ya awal. Iya. Medan itu awal saya mengenal Pas. Iya. Nah, begitu Mas Tri. Di situ ya. Waktu itu langsung sama suami, Bu ya, ikut belajarnya atau Enggak, sendiri? suami saya malah saya nggak tahu dia masuk ruang terapi. yang terapi Mas Tri loh. Oh, malah saya ya? Iya. Jadi suami cuma nganter atau peserta ya, dulu, Bu? Ngantar ya? Kan ada mahram kan, dia ngantar gitu kan. Saya belajar di atas, dia iseng-iseng coba di bawah. Nggak ngomong sama saya. Karena saya kalau masuk ruang terapi saya dapat ilmu kan. Iya. Nah, dia pulang-pulang bawa, tadi masuk ruang terapi katanya ini gerakannya katanya. Saya pikir ini apa ya? Kok nggak ada belajarnya di itu gitu. Jadi Gerakan itu aneh awalnya. ya? Gerakannya kok aneh gitu. Beda gitu. Tapi setelah beriring waktu kita, oh ya ternyata ini fungsinya gitu. Iya. Nah, gitu Mas Ri. Kalau dulu Ibu sebelum Bu Mairina ikut pelatihan itu ada keluhan-keluhan apa yang ini? Saya kebetulan waktu itu setiap naik tangga tuh pasti ngos-ngosan. Ngos-ngosan ya? Ya udah di atas itu udah kayak semaput gitu. Nah itu, nah kebetulan pada hari pertama di pelatihan itu saya coba bagian yang disuruh, bagian yang kendor, itu saya coba naik turun tangga itu plong. Naik turun tangga dulu baru nih Mas. Baru sendiri ya itu ya? Itu baru nerapi sendiri dan itu sendiri. baru hari Plong. pertama, Bu hari ya? Pertama itu, hari waktu selesai pelatihan itu saya langsung coba naik turun tangga, itu udah plong napas saya. Dan di situ juga ada ini ya, praktek antar peserta. Iya, peserta. Saya salah diagnosa. Jadi jadi hari terakhir pelatihan itu saya minta sama supervisor untuk dibetulin gitu. Nah, dari situ plong rasanya. Jadi dengan langkah itu ya? Iya. Enggak, waktu langkah itu udah enak, cuman badan saya kurang enak. Karena kan salah diagnosa, maklum baru belajar kan. Nah, saya kejar supervisornya untuk betulin nih, saya kok nggak enak gitu. Nah, pas dibetulin, wah itu luar biasa. Itu kayak badan ngelayang gitu ya. Tapi bukan fly Mas Rik ya. Gitu. Kalau sekarang Bu, setelah belajar sudah terapi berapa orang? Kalau sekarang sih pasiennya sih udah 1000-an lebih ya. Masya Allah, 1000-an. Punya rumah ini ya, rumah terapi sendiri ya? Punya, tapi nggak ada merek. Nggak ada merek. Belum naik mereknya. Terapi sama suami juga Bu ya?
Ya, saya dorong suami saya untuk ikut. Wes. Nah, karena kebetulan begitu saya terapi banyak pasien laki-laki yang pengen diterapi gitu. Nah, saya nggak bisa sendiri kan. Ya, saya prospek. Dia awalnya nggak percaya. Nah gitu, jadi saya bilang cerita ini kok ada cerita, dia cerita, pasien tadi gini loh, keluhannya hilang. Gini, keluhannya hilang. Ya. Dia bilang, masa sih? Dia bilang gitu. Suami sendiri aja nggak percaya, nggak Bu, percaya ya? dia. Tapi orang lain punya percaya, keluhan datang. banyak yang ini ya, terselesaikan. Iya, dia bilang kok pasiennya kok banyak kali datang, dia bilang gitu kan, dari mulut ke mulut, saya kan nggak pasang ini, dari mulut ke mulut. Jadi setelah itu saya bilang, saya butuh ini, ke mulut kan pas pandemi tuh. Nah, dia kan WHF. Nah, jadi itu kebetulan saya jor aja bersama teman satu lagi tuh ada Mas Radi juga. Yang sekarang juga jadi pastrooper juga. Nah, itu dari online. Belajarnya online ya. Gitu, Mas Tri. Ya, Bu, selama Bu Merina nerapi dengan metode PAS ini, kira-kira dapat pasien yang paling anggap Bu Merina, Bu Merina wah ini berat. Mungkin dengan metode lain, wah ini berat, tapi bisa terselesaikan, itu keluhan apa, Bu? Itu ya, kalau alhamdulillah sampai saat ini bukan berat. Ada satu kejadian yang sangat berkesan. Itu setelah pasien saya udah lebih dari 100 waktu itu. Jadi pasien nenek-nenek umur 82 tahun, datang dengan kondisi tangan dan kakinya tremor. Nah, itu saya cuma simpel aja gerakannya, pada pelan-pelan tremornya hilang. Cuman dia nggak cerita bahwa dia sudah buta. Begitu selesai di terapi, dia bilang, saya bisa lihat cucu saya, katanya. Loh, emang nenek selama ini nggak bisa lihat? Enggak, katanya. Baru anaknya cerita, masa sih mak? Dia bilang gitu kan ya. Coba tuh baca tuh bajunya si Azri apa bacaannya, ini apa warnanya. Terus cucu satu lagi datang ya, bener. Nah, jadi bener nih ibunya nggak ini. Iya, ini mama udah lama, bahkan minta operasi udah ditolak sama dokter. Mikrop. Katanya urat sarafnya udah nggak bisa dibetulin. Maksudnya sarafnya udah banyak yang rusak, udah mati. Jadi nggak bisa. Terus satu lagi karena kondisi umur. Nah itu begitu saya pulang, saya kaget. Yang dibetulkan tremornya, kok matanya bisa sembuh gitu. Saya bilang ini ilmu apa ini gitu kan ya, sulap apa gitu kan ya. Nah dari situ saya mulai buka ngulik video. Oh ternyata jalur penyakitnya di situ. Di situ saya awalnya saya paham alur penyakit gitu. Saya kejar gitu. Ini gimana? Gak mungkin ini magic gitu kan? Nah gitu Mas Ri. Sampai itu sangat ini berkesan. Bahkan kita nggak fokus di matanya saja bisa ini ya. Iya, saya malah nggak tahu gitu kan, dia udah buta gitu, dengan kondisi buta gitu. Karena dia jalan masih normal, matanya normal, bukan seperti mata orang buta. Jadi memang normal gitu. Tak kirain apa, rupanya memang nggak bisa melihat nenek itu. Ya. Nah, mungkin dulu kan nggak ada, ibu sakit apa gini kan, datang apa nek, oh ya tremor, langsung kita terapi gitu kan. Nah, itu luar biasa emang. Kayak magic gitu depan mata kita terjadi kan Mas. Kita sendiri aja kaget gitu. Iya. Pastrooper sendiri kaget. Bisa ya. Iya, ini seperti nggak percaya ya. Gitu. Nah itu. Nah, jadi saya kulik-kulik ternyata memang masalahnya di cervicalnya. Cervicalnya ya. Nah, itu untuk memastikan apa Mas Tri? Waktu itu saya belum ini, saya lihat pupilnya. Memang masalahnya di cervicalnya. Bu, padahal itu gerakannya sederhana saja ya, nggak ada yang unik-unik ya. Bahkan itu gimana ya? Ringan. Sangat ringan gerakannya, karena usia kan udah sepuh. Karena usia ya? Usia udah sepuh kan, sangat ringan sekali kok bisa gitu. Nah itu Masya Allah, ini memang ilmu yang luar biasa. Selain itu ada lagi Bu yang ini lebih wow lagi? Lebih wow lagi, oh ada pasien jantung. Jadi bapak itu, dia mau, gimana? Dia udah pensiun, tapi masih diperlukan di perusahaannya. Diperbantukan ya. EKG katanya disuruh pasang ring, udah normal. Saya bilang ini nggak usah pasang ring Pak, Insya Allah bisa, saya bilang itu. Nah, saya cek, jadi waktu itu ada jeda 3 hari, saya suruh dia lakukan PR. Terus dia apa namanya tuh yang buat sebelum pasang ring itu kan disuruh treadmill ya. Nah, suruh treadmill itu hasilnya normal. Dokter bilang nggak jadi pasang ring. Dan sampai sekarang alhamdulillah kerja lagi di perusahaan dia yang lama gitu, perusahaan apa BUMN yang butuhkan itu. Nah itu luar biasa juga,
karena bapak itu datang dalam kondisinya yang memang sesak. Sesak ya, langsung ini ya. Ya, Itu berapa terapi? Berapa kali terapi? Cuman sekali terapi, Mas Tri. Masih terapi itu memang benar-benar salah langkah. Yang benar, tanda kutip ya? Jantung itu cuma salah langkah, memang benar-benar itu. Saya jadi penasaran gerakan apa ini yang dikasih Kak Joan. Iya kan? Yang jelas bukan sulap, bukan sihir kan? Loh, makanya dari itu. Iya, gerakan apa kan? Iya kan? Padahal jantung loh udah mau dipasang ring kok. Sekali terapi di Bu Merina, jangan-jangan Bu Merina pakai ini jampi-jampi apa? Iya. Benar, jampi-jampinya itu di surat ayat 42. Nah itu, iya kan? Itu di situ dijelaskan. Jadi dari situ ininya masalah salah langkah. Nah, seperti yang diajarkan oleh Gurunda kan? Iya. Rahimahullah. Nah itu memang luar biasa. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit jantung di luar sana, jangan sampai sakit jantung. Rugi. Jangan sampai dibelah-belah, dipotong-potong, dipasang, dimasukin, sampai baterai dimasukin ke dalam jantung, Mas Ri. Coba, bisa kita bayangin itu benda asing masuk ke dalam tubuh. Itu bisa, insya Allah masih bisa kita usahakan, insya Allah. Gitu Mas Tri. Luar biasa Bu Mei ya. Enggak, belum luar biasa sekali sih, masih biasa. Artinya kita aja yang sebagai terapisnya kadang masih bingung kok bisa ya gitu ya Bu ya. Padahal mungkin di luaran sana ini termasuk salah satu penyakit yang berat. Iya, berat. Penanganannya sulit, tapi kok hanya dengan gerakan-gerakan sederhana bisa gitu ya Bu ya. Iya, insya Allah bisa. Ya. Bu Merina, ini untuk penutup lah ya, pesan-pesan untuk Bapak Ibu yang di luar sana biar termotivasi untuk belajar itu, monggo dikasih sarannya. Ya, saran saya ini adalah PAZ ini ilmu yang luar biasa, ya. Ini berlaku sampai akhir zaman. Insya Allah. Karena lambangnya itu kan tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Ini luar biasa. Satu yang jelas itu menghindarkan kita dari syirik. Nah itu, karena syirik ini dosa terbesar yang kita nggak akan diampuni sebelum bertobat kan. Nah itu, jadi pengobatan ini adalah syiar. Saya ngimbau untuk yang di luar sana silakan. Kalau yang mau ada keluhan, kalau tidak percaya datang dulu ke pastopernya. Nah kalau datang ke saya memang saya prospek. Saya prospek karena gerbang pesisir 60% pesertanya tuh masih online. Dari peserta online gitu. Mas Tri. Saya suka prospek orang. Kalau yang bagus untuk seperti yang diajarkan Gurunda, jika satu orang itu bisa mengantarkan kita nanti ke surga, itu kita nggak tahu Mas Ri ya. Gitu Mas Ri. Ya, semoga nanti kita bisa mengadakan pelatihan di Dumai, Bu. Wah, insya Allah ini ditanyain nih, bener. Ini ditanyain loh, bener. Ya kan makanya kan karena sudah banyak juga kan di sana. Ya, semoga bisa terlaksana. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ini ke Dumai. Iya, asik. Sayangnya tutup masih ke Malaysia. Oh, masih ini ya. Kalau nggak kita terbang ke sana. Enggak, naik kapal. Kapal aja bisa ya. Kapal 2,5 jam udah nyampe kita. Siap. Baik, mungkin sementara begitu Bu Mai ya. Nanti kita sambung lagi pengalaman dengan PAZ-nya ya. Ya, insya Allah, insya Allah. Baik teman-teman, mungkin ini obrolannya saya bersama Bu Merina ya. Simak untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.